Dahulu Nabi SAW apabila beliau melihat awan mendung, maka beliau mondar-mandir, gelisah, keluar masuk rumah, dan wajah beliau terlihat muram. Akan tetapi apabila telah turun hujan, maka beliau merasa lega. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapakah engkau melakukan hal seperti ini?" Maka ternyata Rasulullah SAW merasa takut. Jangan-jangan awan mendung tersebut adalah merupakan adab, seperti adab yang ditimpakan kepada kaum Ad, yaitu mereka mengatakan, "Hada aridun mumtiruna." Ini adalah awan yang akan mendatangkan hujan bagi kami, padahal ternyata awan yang membawa adab. Maka di antara sunnah Rasul SAW, ketika melihat mendung akan terjadi hujan, beliau taraka ma huwa fi, meninggalkan aktivitas beliau untuk melihat ke arah mendung, untuk merenunginya, untuk merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bersemangat untuk beramal saleh dan bersemangat untuk menjauhi maksiat. Akan tetapi boleh bagi kita sekalian untuk membaca doa apa saja, dan bahkan ketika turun hujan merupakan waktu diijabahnya doa kita. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, "Tintani la turaddani ad-du'a'u 'inda nida wa tahtal matar." Dua doa yang tidak akan tertolak, yaitu doa ketika akan didirikan sholat dan ketika turunnya hujan. Maka marilah kita perbanyak doa kita, baik dari kebaikan dunia maupun akhirat, karena banyak di antara kaum muslimin, banyak di antara kita yang luput akan ilmu yang satu ini. Perbanyaklah doa ketika hujan. Dan sunnah lainnya, petunjuk Nabi SAW ketika hujan adalah apabila hujan tersebut diiringi oleh angin yang kencang, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi." Ya Allah, aku meminta kebaikan angin ini dan kebaikan yang dikandungnya dan kebaikan yang dikirim bersamanya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini dan keburukan yang dikandungnya dan keburukan yang dikirim bersamanya. Maka agar kita selamat, agar tidak tertimpa pohon, agar kendaraan kita selamat, rumah kita selamat, dan diri kita selamat ketika ada angin kencang, maka bacalah doa tersebut. Nabi SAW mengajarkan doa yang singkat, sebagaimana kita ketahui bahwa saat hujan turun kita bermohon kepada Allah dengan kalimat yang singkat namun begitu padat. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Perhatikan kalimat-kalimatnya, detil sekali disebutkan, termasuk penggunaan di dalam Al-Quran untuk menunjuk hujan yang turun. Allah, Nabi menyebutkan Allahumma ya Allah. Saya sering sampaikan pada anda bahwa kalimat Allahumma ketika dimohonkan itu bukan sekedar permohonan, tapi kalimat yang menghadirkan satu, bentuk ketawaduan, kedua, sifat harap yang sangat, permohonan yang sangat, sekiranya itu bisa dikabulkan. Maka kalimatnya itu berubah menjadi Allahumma namanya. Ini ketika antum mohonkan menggunakan kalimat Allahumma, artinya antum harus bermohon dengan sangat kepada Allah, sekiranya Allah mengabulkan apa yang antum mintakan. Disertai sikap tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mengakui hanya Allah yang bisa menghadirkan itu, antum tidak punya kuasa di dalamnya. Baik. Allahumma sayyiban nafi'a. Sayyiban itu sesungguhnya segala yang menimpa dengan cepat. Nah, jika datang dengan cepat seperti ini, kenapa hujan ketika turun disebut dengan sayyiban? Karena umumnya hujan, jarang hujan turunnya ada jedanya. Jarang. Begitu turun kan lanjutan tuh, turun. Ya, jarang begitu netes, tek, jeda, tek, jeda, gitu kan? Baik, umumnya secara umum dia cepat, turunnya cepat. Maka disampaikanlah kepada kita bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon jadikan setiap tetesan hujan yang menimpa kita, mau yang satu datang, yang terusnya datang, yang sekian datang, nafi'ah, membawa manfaat untuk kehidupan kita. Paham sini? Ini diantara doa yang diajarkan Nabi. Singkatnya, doa ini mengajarkan satu, selalu husnudzan kepada Allah dalam setiap situasi yang kita alami. Di sekalipun hujan terjadi, jangan kita keluhkan, karena setiap yang datang dari Allah itu ada manfaatnya. Adapun kalau terjadi hal-hal yang keluar dari manfaat, yang salah bukan Allah, yang salah pasti manusianya.
Teman-teman, saya ingin tanya dan Anda jawab jujur ya. Kalau turun hujan lebat, mengeluh atau enggak? Banyak orang mengeluh. Hujan nih, alasannya karena nggak bisa beraktivitas. Ini karena kedangkalan ilmunya. Kalau dia tahu kenapa hujan turun, dia tidak akan pernah mengeluh. Kenapa? Teman-teman, saya tanya ini. Kalau kita, maaf ya, habis buang air besar, habis buang air kecil, kita kan gunain air banyak ya. Habis mandi, habis cuci baju, ya. Bukan cuma kita, hewan-hewan yang menggunakan air, tumbuh-tumbuhan, dibasahi lalu airnya keluar. Semua air-air yang sudah dipakai di muka bumi oleh makhluk ini, secara ilmiah manusia sudah dikasih ilmu. Triknya matahari yang panas, itu menguapkan air dari bumi. Lalu ditampung di awan. Awan ini adalah alat filter yang luar biasa, ciptaan sang pencipta. Diseraplah, ditampung di awan. Di awan itu difilter lagi, lalu diturunkan dalam bentuk hujan, sudah steril airnya. Kalau diadakan penelitian teman-teman, air yang paling bersih adalah air hujan. Dan itu memang secara wahyu benar. Makanya kata Nabi SAW waktu turun hujan, beliau buka imamahnya, lalu beliau buka sebagian bajunya, lalu membiarkan kepalanya basah dan badan beliau basah. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa? Kata Nabi SAW, ini air baru turun dari rahmat Tuhannya. Itu bahasa wahyunya. Kalau kita sekarang baru difilter, sekarang steril lagi. Ini air tadinya kotor, jadi bersih sekarang. Jadi ini kalau hujan jangan justru lari teman-teman sekalian. Artinya kalau kita memang harus berlindung karena derasnya mungkin lain. Tapi pada saat kita lagi lowong, ya, di rumah, lagi duduk sore hujan, itu sunnah Nabi ngambil airnya basahin badan. Kecuali kalau kita mungkin mau ke kantor, mau kerja, sudah harus tugas, jangan mandi-mandi, kan? Bukan saatnya itu. Tapi artinya sunnah Nabi jalankan walaupun sekali seumur hidup, minimal pernah mengambil air hujan dan membasahkan ke badan kita. Antum kalau faham konsep ilmiah ini dan wahyu ini, tidak akan ngeluh kalau turun hujan. Karena hujan yang turun itu untuk kebutuhan kita semua. Semua manusia, jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan membutuhkan itu. Berarti kalau hujan, alhamdulillah. Belum lagi itu, kata Nabi SAW, kalau rahmat Allah sedang turun, berdoalah. Karena doa diijabah. Kalau hujan lagi turun, disuruh berdoa. Bukan mengeluh malah. Gitu kan? Contohnya, Allah bilang kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah. Dan dengannya kami tumbuhkan segala kebun-kebun dan juga biji-bijian yang siap menjadi bibit pohon. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Dan dengan air hujan itu juga akan tumbuh pohon-pohon kurma yang memiliki mayang-mayang yang banyak. Rizqan lil ibad. Semua itu rezeki buat hamba-hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Dan dengan air hujan juga kami hidupkan negeri-negeri yang sudah mati. Misal tandus nih, kemudian Allah turunkan hujan sedikit, tumbuh rumput, gitu kan? Tumbuh dengan sendirinya. Sungguhnya di antara tanda-tanda kuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan hujan yang menghujani bumi dan menghujani manusia. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang hujan sangat banyak dalam Al-Qur'an. Terkadang Allah menyebutkan hujan sebagai air untuk bersuci, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit hujan untuk bersuci. Berkata Allah Subhanahu wa taala, was samaa'i dzatir raja, demi langit yang mengandung hujan, mengembalikan air dari langit turun ke bawah, ya. Air diangkat, kemudian makanya Allah menamakan ar-raja, kembali. Seakan-akan air tersebut berasal dari bawah kembali lagi, dan ini menguatkan secara ilmu fisika bahwasanya air hujan itu dari bawah kemudian dikumpulkan di awan, kemudian menguap naik kemudian kembali lagi ke bawah. Wal ardi dzati sada, demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. As-sada itu artinya tasyaqquk, terbelah. Ini Allah mengatakan betapa banyak tumbuhan biji-bijian yang lemah, ya, namun begitu dia tumbuh dengan batangnya yang sangat halus, namun dia bisa menembus tanah. Dia bisa belah tanah. Yang belah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, rizqan lil ibad. Sungguhnya hujan adalah rezeki bagi hamba-hambanya. Walladzi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'nab wa min kulli thamarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dia yang telah menurunkan hujan untuk menjadi minuman bagi kalian dan juga untuk menumbuhkan tumbuhan.
kemudian kalian menggembalakan hewan-hewan kalian di tumbuhan-tumbuhan tersebut, dan juga untuk menumbuhkan sayur mayur, untuk menumbuhkan korma, kemudian zaitun, dan juga untuk menumbuhkan buah-buahan. Kemudian kata Allah, semuanya itu adalah tanda akan kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Saya ingin menyebutkan 3 perkara hikmah di balik diturunkannya hujan yang Allah menyuruh kita untuk merenungkan tentang 3 perkara ini. Dari sekian banyak perkara tentang hujan. Yang 3 perkara ini Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu 'ala kulli syai'in qadir. Wa anna as-sa'ata 'atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kau melihat bumi dalam kondisi kering. Tiba-tiba kami turunkan hujan kepada bumi tersebut, maka bumi tersebut kemudian menghijau, kemudian tumbuh, ya, tumbuh karena hujan yang Allah turunkan kepada bumi tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu agar kalian tahu bahwasanya Allah adalah Al-Haq, Dialah yang satu-satunya disembah. Kemudian bahwasanya Allah menghidupkan yang mati, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan yang ketiga bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya hari kiamat akan tiba tanpa ada keraguan padanya, dan sungguhnya Allah membangkitkan manusia dari kuburannya. Allah mengatakan wa annahu ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lihatlah hujan, makhluk yang menakjubkan. Bagaimana Allah menciptakan hujan. Alam tara anna Allah yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibal. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah menggiring awan, kemudian Allah kumpulkan awan-awan tersebut menjadi satu, kemudian Allah menumpuk awan tersebut menjadi bertumpuk-tumpuk, bahkan sebagian awan tinggi seperti gunung. Kalau kita naik pesawat kita bisa lihat bagaimana awan tersebut sangat tebal, bahkan sebagian awan begitu tebal seperti gunung. Kemudian Allah turunkan hujan dari awan tersebut biqadarin, sesuai dengan ukuran yang Allah kehendaki pada tempat yang Allah kehendaki. Kemudian Allah turunkan hujan tersebut dengan rasa yang tawar, tidak asin. Kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Tidakkah kalian lihat bagaimana tentang air yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari langit ataukah kami yang menurunkannya? Kalau kami berkehendak, kami jadikan air hujan tersebut menjadi asin. Kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat hujan tersebut tawar. Kalau asin maka binasalah kita. Kemudian hujan tersebut turun dalam bentuk ya butiran-butiran, tidak turun dalam langsung bentuk kumpulan air seperti danau yang turun ke atas muka bumi, maka akan binasalah manusia. Semuanya berjalan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa melakukan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu.